Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk bagaimana caranya nanti kita bisa mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampus tujuan kita. Jadi sebenarnya LOA ini ada dua jenis ya. Yang pertama LOA conditional, yang kedua adalah LOA unconditional atau admission letter. Nah, sebenarnya cukup mudah sekali untuk mendapatkan dua surat ini karena yang kita butuhkan adalah syarat-syarat minimalnya paling tidak kita punya sertifikat atau ijazah dan transkrip, kemudian punya sertifikat TOEFL atau IELTS, dan kalau untuk PhD harus punya publikasi ya karena biasanya diminta. Nah, bagaimana step-stepnya dan bagaimana langkah-langkahnya, di video ini saya akan memberikan beberapa step-step umum untuk mendapatkan LOA yang ingin kita dapatkan dari kampus tujuan. Jadi pertama ingat, sudah harus punya tujuan kampus mau kita daftar di mana. Jadi sebenarnya cukup mudah, hampir sama dengan daftar di Indonesia, tetapi langkah-langkahnya seringkali sedikit berbeda. Misal dalam mencari kampus, lamanya, mekanisme pendaftarannya, serta lain-lain. Oke, jadi di video ini saya akan fokus untuk bagaimana step-stepnya mendapatkan LOA sehingga nanti kita bisa lampirkan ketika mendaftar ke pemberi beasiswa, misalnya LPDP ataupun pemberi beasiswa yang lain. Kadang-kadang LOA itu bisa kita lakukan atau kita ajukan nanti setelah kita diterima, kadang-kadang harus di awal. Misalnya di LPDP itu awal harus punya LOA dulu kalau mau keluar negeri. Jadi harus punya LOA unconditional sama IELTS. Sehingga kita perlu mencermati bagaimana mencari atau mendapatkan LOA dari kampus tujuan kita. So, ini adalah langkah-langkah. Oke, saya ulangi bahwa sebenarnya syarat untuk mendapatkan LOA itu cukup mudah ya. Jadi pertama, sebagaimana yang disebutkan, yang pertama adalah kita perlu memiliki sertifikat akademik dan transkrip. Baik itu misalnya untuk jenjang S2 maka perlu syarat atau sertifikat transkrip dari S1. Kalau mau daftar S3 maka mulai dari S2. Minimal S2 kemudian kadang-kadang dia minta S1. Jadi yang penting adalah punya ijazah. Tapi meskipun nanti belum punya ijazah, masih bisa menggunakan transkrip nilai ataupun surat keterangan sudah studi atau masih mengerjakan skripsi atau tesis ya. Nah, yang kedua adalah kita perlu memiliki sertifikat bahasa asing, baik berupa TOEFL maupun IELTS. Kalau ke negara yang tidak memerlukan TOEFL atau IELTS, bisa pakai TOEFL ataupun TOEIC dan lain-lain, sesuai dengan kampus tujuannya dan kebijakan tempat kita akan studi. Yang ketiga, kadang-kadang kita diminta untuk melampirkan bukti publikasi, khususnya yang ingin lanjut studi level PhD ya atau S3, karena biasanya dia diminta untuk memiliki kemampuan independensi atau bisa mengerjakan sendiri, bahwa dia memang independent researcher. Oleh karena itu, sebenarnya mudah sekali syaratnya, akademik transkrip atau ijazah, TOEFL, dan publikasi. Nah, bagaimana step-stepnya? Jadi yang pertama, misalnya kita sudah punya firm kampus tujuannya di mana, maka kita perlu mencari supervisor kalau kita mau lanjut studi bidang atau level PhD. Jadi pertama mencari supervisor dulu, kemudian kampus tujuan atau level master. Nah, saya akan mengulas sedikit lebih banyak tentang mengapa penting untuk mencari supervisor. Karena untuk PhD biasanya syaratnya dan mekanismenya sedikit berbeda dengan level master. Jadi kalau master itu bisa kita cukup mencari kampus tujuan yang udah firm dan jurusannya, kemudian kita baca syarat-syarat pendaftarannya, kita lihat apakah kalau punya concern dengan biaya pendaftaran, maka bisa dipertimbangkan. Kemudian lihat bahasa Inggrisnya atau persyaratan bahasanya, apakah kira-kira sudah cukup memenuhi persyaratan atau tidak. Karena misalnya ada biaya pendaftaran tapi kita nggak cukup syarat, nanti akan kemungkinan besar tidak diterima ya. Tapi bisa aja diterima, tapi kemungkinan besar nggak diterima kalau ada pendaftarannya. Jadi saran saya, silakan cari kampus yang pendaftarannya gratis, sehingga nanti kita nggak perlu keluar duit. Atau kalaupun dia berbayar, tapi yang bisa refundable, bisa dibayar kembali.
Kemudian setelah kita baca persyaratannya, kita masuk ke laman kampusnya mendaftar sebagai mahasiswa international student. Nah, jadi tahapannya, stagesnya cukup mudah sebenarnya. Kalau kita mau daftar level master, firmkan dulu, pastikan dulu kalian sudah punya kampus tujuan dan jurusan yang ingin kalian ambil. Kemudian pastikan kembali, baca kembali syarat-syarat pendaftarannya, bisa tentang application fee dan bahasa Inggris. Kemudian masuk ke laman pendaftarannya sebagai mahasiswa internasional. Ini bisa kalian lihat misalnya di Graduate Studies Office atau Student Office atau International Student. Atau di sana akan ada misalnya kantor urusan internasional atau international office. Jadi dilihat saja, diperhatikan dengan seksama. Nah, saya kembali untuk mencari supervisor. Mengapa untuk yang PSD ini cukup penting? Karena sekali lagi bahwa PSD itu sedikit berbeda ya dengan level master. PSD biasanya terlebih dahulu minta persetujuan dari pembimbing untuk dapat mengeluarkan surat LOA-nya, baik berupa LOA kondisional ataupun unconditional. Jadi peran supervisor untuk level PSD itu cukup penting. Kita lihat mengapa, apa yang perlu kita perhatikan ketika mencari pembimbing. Anggaplah kita sudah punya kampus tujuan yang udah firm, kemudian jurusan udah firm. Kemudian kalian mau cari supervisor, atau bisa dibalik sebenarnya. Kalian cari supervisor dulu, mana yang paling cocok dan paling kira-kira match dengan bidang kalian, baru cari kampus. Jadi kampus bisa nomor 2 atau nomor 3. Yang penting supervisornya oke dulu. Oke, sekarang kita lihat apa yang perlu diperhatikan ketika kalian mencari supervisor. Pertama, bidang ekspertisnya. Karena ini penting sekali, nanti akan berkaitan dengan bidang studi atau topik PSD kita. Kalau nggak match, akan susah nanti ya untuk menyambungkan atau diberikan rekomendasi oleh supervisornya. Kalau udah ketemu ekspertisnya, baru kita memulai korespondensi dengan beliau. Nah, apa yang perlu kita sampaikan kita berkorespondensi? Ini biasanya pakai email ya. Jadi kalian ketika udah ketemu supervisornya, lihat email beliau, kemudian kalian save, dan kalian mulailah untuk berkorespondensi atau bersurat dengan email. Pertama, perhatikan dulu, kita perlu greeting dulu ya. Kita kasih short intro, short bio kita bagaimana. Misalnya di profesor siapa, kemudian kalian berikan short intro. Kalian siapa, kita siapa, dari mana, kemudian apa yang membuat kamu tertarik untuk nulis email ini. Kemudian baru kalian bisa bilang bidang yang ingin kamu tulis untuk PSD nanti. Yang itu bisa aja match atau berkaitan atau bersinggungan dengan expertise beliau atau malah dengan bidang atau riset yang sedang beliau teliti. Kemudian kita sampaikan ketertarikan kita itu dan menanyakan apakah beliau kira-kira available misalnya untuk membimbing kita. Jadi tanya dulu apakah dia akan berminat dan available. Nah, kemudian terakhir kita tutup dengan bisa aja kita attach proposal kita atau menyediakan waktu, misalnya kita bersedia untuk dihubungi apabila beliau tertarik. Ya. Oke, jadi ini tahapannya cukup penting untuk PSD. Kalau master cukup dari sini, pilih kampus, baca persyaratan, kemudian register. Jadi cukup mudah sebenarnya. Oke, ini contoh misalnya untuk LOA yang conditional. Jadi ini dari Radboud University. Ini karena confidential, dari ditutupi dulu ya, saya tutupi dulu. Nah, jadi di sini sudah ada surat keterangan dari Radboud sudah meet requirement for admission to Master Linguistics dengan spesialisasi General Program, di mana di Faculty of Arts Radboud University Nijmegen. Apa syaratnya di sini dinyatakan? Syaratnya adalah he provide legally certified copy of his achieved diploma dan copy sufficient English proficiency test. Jadi ini hanya diminta kopinya. Jadi secara persyaratan bahasa sudah memenuhi, secara persyaratan akademik sudah memenuhi, tinggal mereka minta agar bisa mengeluarkan surat unconditional adalah mengirimkan bukti legalized copy atau legalisir ya, legalisir ijazah. Nah, saya coba perbesar, oke. Jadi di sini conditionnya provide legally certified copy of diploma dan kopinya dari TOEFL atau IELTS.
Nah, kadang-kadang kalau kita misalnya sudah diterima secara akademik, tetapi IELTS-nya atau TOEFL-nya kurang, maka akan diminta untuk melampirkan nilai TOEFL atau IELTS yang baru. Jadi pas kalian daftar, belum punya IELTS atau TOEFL, nggak apa-apa. Asalkan udah punya ijazah atau transkrip minimal, maka sudah bisa mendaftar. Jadi ini untuk yang level master. Jadi kira-kira modelnya seperti ini. Model seperti ini. Dari lebih kurang waktunya sejak pertama kali kita mendaftar, register ke laman mereka melalui sistemnya, itu lebih kurang 4 sampai 8 minggu. Bergantung pada kampusnya ya. Tapi kira-kira 4 sampai 8 minggu. Bahkan ada yang bisa 2 minggu atau 3 minggu. Bergantung dari prosesnya dan kampus masing-masing. Nah, ini kalau sudah kita penuhi, karena sudah ngirim dokumen yang mereka minta, sehingga muncullah statement hilang kata conditionalnya. Jadi, meets the requirement for admission to Master Linguistics dengan spesialisasi di program linguistik umum. Nah, ini udah nggak ada pernyataan tentang conditionnya. Jadi, ini adalah LA unconditional. Oke, ini contoh untuk LOA yang level PSD. Jadi saya juga pernah mendaftar untuk PSD di Leuven. Nah, dia mengatakan, we are pleased to inform you that you have been accepted. Jadi sudah diterima, accepted as student of Leuven. Kemudian di sini lagi sudah dipertegas, you are admitted to doctoral program in linguistics. Nah, jadi ini contoh LOA yang unconditional dari kampusku Leuven. Di sini juga dinyatakan promotornya siapa. Promotor will be Profesor Dr. siapa. Nah, kadang-kadang juga muncul nih supervisor kita di sini. Jadi, dan di sini untuk di Leuven itu perlu untuk melampirkan surat rekomendasi dari supervisor, persetujuan dari supervisor ini. Sehingga mencari pembimbing dulu, kemudian daftar ke kampus itu untuk PSD menjadi penting. Jadi silakan cari pembimbing dulu yang relevan, yang match, kemudian kita lanjutkan proses pendaftarannya. Jadi daftarnya cukup mudah sebenarnya, mirip dengan pendaftaran di Indonesia. Jadi kita perlu masuk ke sistemnya, ikuti persyaratannya. So, itu langkah-langkahnya teman-teman semuanya. Kalau kalian ingin mendapatkan LOA, jadi pastikan dulu sudah punya kampus tujuan. Kalau ingin PSD, maka pastikan dulu sudah menghubungi supervisor karena itu penting. Dan kadang-kadang cukup memakan waktu ya mencari supervisor, mencari kampus, mencari supervisor, bidang yang relevan atau match dengan kita, itu butuh waktu. Sehingga butuh persiapan yang cukup matang dan waktu yang cukup banyak. Nah, di video berikutnya saya akan mempraktikkan bagaimana kita mencari kampus tujuan, mencari supervisor, menghubunginya dari beberapa step-step yang sudah dijelaskan pada video ini. So, thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.